Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo Bapak, Ibu, dan Saudara, serta mahasiswa yang saya banggakan. Saya membuat video ini untuk menjelaskan RPS mata kuliah perilaku organisasi di program studi S1 Manajemen Universitas Mercubuana. Video ini berguna sebagai panduan proses pembelajaran. Dan sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eri Marlapa. Saya tercatat sebagai dosen tetap di Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana. Mohon izin menyampaikan riwayat pendidikan. Saya telah menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Palembang pada tahun 1999 dengan konsentrasi manajemen pemasaran. Lalu saya melanjutkan S2 di Universitas Mercubuana pada tahun 2016 dengan konsentrasi manajemen operasional. Dan saat ini saya masih melanjutkan studi S3 di Universitas Pancasila pada tahun 2018 dengan konsentrasi manajemen strategi. Pada saat ini jabatan fungsional saya adalah Lektor 300 dan hari ini saya akan menjelaskan untuk mata kuliah perilaku organisasi yang merupakan mata kuliah wajib prodi untuk mahasiswa yang saat ini tercatat di semester 5 dengan bobot 3 SKS. Saya akan menjelaskan terkait dengan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah perilaku organisasi. Saya akan menjelaskan terkait dengan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah perilaku organisasi. Deskripsi mata kuliah. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang bagaimana teori organisasi yang terjadi di dalam organisasi pada tingkatan individu, kelompok, dan organisasi secara keseluruhan, serta bagaimana tindakan manajemen dalam mendorong perilaku dan struktur di dalam organisasi. Capaian pembelajaran mata kuliah. 1. Mahasiswa mampu menjelaskan perilaku organisasi. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan organisasi dan individu. 3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis kelompok dalam organisasi. 4. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis kepemimpinan, kekuasaan, dan politik. 5. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis konflik dan negosiasi. 6. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis komitmen organisasi. Capaian pembelajaran lulusan. Sikap S6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Pengetahuan P1. Menguasai konsep teori dalam ilmu manajemen dan menerapkannya dalam berbagai tipe organisasi, baik bisnis maupun non-bisnis, pada tingkat lokal, nasional, dan global. Keterampilan umum KU1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. KU3, mampu mengkaji implikasi dari pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan ilmu humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. KU5, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Keterampilan khusus KK1, mampu menyelesaikan masalah rutin fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan fungsi organisasi, pemasaran, sumber daya manusia, operasi, dan keuangan dengan kaedah yang berlaku. KK2, mampu merumuskan dan mengimplementasikan rencana strategik ke dalam rencana operasional. Berikut adalah pustaka referensi untuk buku yang kami arahkan untuk mahasiswa, yaitu yang utama dari Robin dan pendukungnya dari Griffin.
Materi pembelajaran mata kuliah berdasarkan metode Outcome Based Education atau OBE. Yang pertama adalah teori pengantar perilaku organisasi. 2. Perilaku individu. 3. Perilaku organisasi dan model perilaku organisasi. 4. Emosi individu. 5. Kepribadian dan nilai. 6. Persepsi dan pengambilan keputusan individu. 7. Motivasi. 8. Kelompok kerja. 9. Tim kerja. 10. Komunikasi. 11. Kepemimpinan. 12. Kekuasaan. 13. Politik. 14. Konflik dan negosiasi. Dan 15. Komitmen organisasi. Sistem pembelajaran atau model dari pembelajaran sejak pandemi COVID-19, maka sistem pembelajaran dilakukan dengan model pembelajaran daring, yaitu aktivitas perkuliahan dilakukan secara online di portal LMS, yaitu UMB Pos Universitas Mercu Buana. Aktivitas yang dilakukan yaitu memberikan materi perkuliahan, penayangan video atau jurnal atau modul untuk pengayaan, dan ada juga forum diskusi, kuis, dan tugas besar. Dan untuk tatap muka, dalam hal ini perkuliahan maya, perkuliahan dilakukan dengan menggunakan platform conference yaitu Zoom atau Google Meet. Berikut adalah RPS mata kuliah perilaku organisasi. Yang mana telah saya jelaskan terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah, deskripsi singkat mata kuliah, yang mana pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang bagaimana teori organisasi yang terjadi di dalam organisasi pada tingkatan individu, kelompok, dan organisasi secara keseluruhan, serta bagaimana tindakan manajemen dalam mendorong perilaku dan struktur di dalam organisasi. Dan tadi sudah saya jelaskan juga terkait dengan bahan kajian materi pembelajaran. Untuk mata kuliah syarat, ini mahasiswa harus sudah lulus dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Berikut adalah RPS mata kuliah perilaku organisasi yang mana kami uraikan dari pertemuan awal sampai pertemuan ke-15. Berikut adalah form ujian akhir semester yang sudah kami tentukan ya berdasarkan standar dari Universitas Mercu Buana. Berikut adalah matrik penilaian, matrik asesmen, dan capaian pembelajaran mata kuliah perilaku organisasi. Di dalam penilaian ini ada 4 asesmen. Yang pertama adalah Kursuk 1 dengan bobot 30%, lalu Kursuk 2 bobotnya 30%, Kursuk 3 10%, dan UAS 30%. Masing-masing dari asesmen tersebut disesuaikan baik dari CPNK 1, 2, dan terakhir adalah CPNK 6. Dengan ketentuan asesmen kursuknya 70% dan ujian 30%. Terima kasih. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, jumpa lagi dengan saya di perkuliahan sesi ke-10 pada mata kuliah perilaku organisasi. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh mahasiswa yang sudah merespon pada topik bahasan yang ada di forum diskusi di sesi ke-9 sebelumnya. Dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, hari ini kita masuk ke sesi ke-10, yang mana akan membahas modul 10 yaitu tentang kepemimpinan. Baik, apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan itu dipahami dalam 2 pengertian, yaitu sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang. Kemampuan seorang pemimpin hanyalah sebuah alat, sarana, atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela ataupun sukacita untuk mencapai tujuan. Nah, kepemimpinan ini bisa dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk mencapai efektivitas yang optimal. Tidak semua pemimpin adalah manajer dan tidak semua manajer adalah seorang pemimpin. Bukan merupakan suatu kepastian bahwa seorang manajer yang diberikan kekuasaan formal akan dapat memimpin secara efektif. Seorang pemimpin dapat muncul dalam sebuah kelompok maupun melalui sebuah pertunjukan yang formal.
Nah, kita mengenal ada teori ciri kepribadian, di mana dalam hal ini kita mengenal terkait dengan kepribadian openness to experience, yang mana terbuka terhadap hal-hal yang baru. Hal ini dikelompokkan sebagai individu yang tertarik tentang hal-hal yang baru dan keinginan untuk mengetahui serta mempelajari sesuatu yang baru. Apa sih karakteristiknya dari individu yang mempunyai ciri khas ini adalah cenderung lebih kreatif, ya, imajinatif, intelektual, penasaran, dan berpikiran luas. Lalu yang berikutnya adalah kita mengenal dengan sifat berhati-hati, ya. Dalam hal ini individu yang mempunyai kepribadian sifat berhati-hati cenderung selalu mengutamakan pemikiran ataupun melakukan suatu tindakan dengan penuh pertimbangan dalam mengambil keputusan. Mereka juga memiliki disiplin yang tinggi dan dapat dipercaya. Untuk karakteristiknya positif, ya. Dalam hal ini individu yang memiliki ciri ini dapat diandalkan, bertanggung jawab dan tekun serta berorientasi pada pencapaian. Lalu yang ketiga adalah ekstraversi, ya. Nah, dalam hal ini individu yang memiliki kepribadian ini berkaitan dengan tingkat kenyamanan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Karakter positif dari individu yang memiliki ciri-ciri ini adalah orang yang sedang bergaul, ya, mudah bersosialisasi, hidup berkelompok, dan tegas. Lalu yang keempat adalah mudah akur atau mudah bersepakat. Individu yang memiliki kepribadian ini cenderung lebih patuh dengan individu lainnya dan memiliki kepribadian yang ingin dia capai, dan tentunya individu ini akan menghindari konflik. Karakter dari positif individu yang memiliki ciri ini adalah orangnya senantiasa kooperatif, penuh kepercayaan, bersifat baik, hangat, dan berhati lembut, serta suka membantu. Dan yang terakhir adalah stabilitas emosional. Individu yang memiliki kepribadian ini tentunya memiliki kemampuan untuk menahan tekanan atau stres. Karakteristik positif pada individu yang memiliki ciri ini cenderung tenang, ya, terkait dengan permasalahan yang dihadapi, percaya diri, dan memiliki pendirian yang teguh. Lalu teori perilaku, ya, di sini teori yang mengumumkan bahwa perilaku dapat membedakan seseorang pemimpin dari yang bukan seorang pemimpin. Teori ciri kepribadian akan menjadi dasar untuk memilih seseorang yang dapat untuk menjadi pemimpin, sedangkan teori perilaku dapat digunakan untuk melatih orang yang tepat untuk menjadi pemimpin. Terdapat dua perilaku yang tepat untuk memimpin, yaitu struktur pemrakasa dan pertimbangan. Nah, untuk struktur pemrakasa di sini artinya adalah tingkat di mana pemimpin berkemungkinan untuk mendefinisikan dan menstruktur perannya para anak buahnya dalam mengupayakan pencapaian sasaran. Lalu yang kedua adalah pertimbangan. Di sini merupakan tingkat di mana pemimpin memungkinkan untuk memiliki hubungan pekerjaan yang bercirikan dengan rasa saling percaya, penghormatan terhadap gagasan bawahan, dan menghargai perasaan mereka. Nah, untuk kelompok penelitian dari Universitas Michigan mengidentifikasi dua jenis perilaku, yaitu employee oriented leader dan production oriented leader, ya. Ada dua. Dan untuk yang berikutnya adalah pemimpin berorientasi karyawan, ya. Dalam hal ini menekankan pada hubungan antara manusia, memberikan perhatian pribadi terhadap kebutuhan karyawan, dan memberikan perbedaan individual di antara para anggota. Untuk yang terakhir adalah pemimpin yang berorientasi produksi, ya. Dalam hal ini pemimpin yang menekankan pada aspek-aspek teknis atau tugas
atas pekerjaan tertentu. Nah, untuk berikutnya adalah teori kontingensi ya, untuk melakukan prediksi terhadap kepemimpinan yang sukses tentu akan lebih kompleks ya dibandingkan dengan sekedar memisahkan antara ciri-ciri dan perilaku. Jadi di sini adalah ada 4 pendekatan untuk memisahkan variabel situasi, yaitu model feeder, teori jalan tujuan, model, dan model partisipasi pemimpin. Nah, kita akan membahas satu persatu ya. Untuk model feeder, yang merupakan bahwa kinerja kelompok yang efektif tergantung pada penyesuaian yang tepat antara gaya pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahan dan pada tingkat mana situasi memberikan kendali dan penuh pengaruh terhadap pemimpin tersebut. Lalu yang kedua adalah identifikasi gaya kepemimpinan, atau di sini dalam arti bahwa gaya kepemimpinan dasar seseorang, dia menciptakan kuesioner untuk rekan kerja yang paling tidak disukai untuk mengidentifikasi gaya tersebut dengan mengukur apakah seseorang tersebut atau berorientasi pada tugas atau hubungan. Lalu definisi situasi di sini setelah menilai gaya kepemimpinan dasar seseorang melalui kuesioner visi, lalu mencocokkan pemimpin dengan situasi tersebut, mengidentifikasi 3 dimensi kontingensi atau situasional, yaitu 1 hubungan antar anggota pemimpin, dan kedua adalah surat tugas ya, yang ketiga adalah kekuatan posisi. Nah, untuk yang pertama kita membahas tentang hubungan antar anggota ya. Hubungan anggota pemimpin dalam hal ini tingkat kepercayaan dan rasa hormat anggota dalam pemimpin mereka. Lalu yang kedua adalah struktur tugas, sejauh mana pekerjaan itu ditetapkan, dan yang ketiga adalah kekuatan posisi, di mana tingkat pengaruh pemimpin memiliki lebih dari variabel daya seperti perekrutan, pemecatan, disiplin, promosi, dan kenaikan gaji. Lalu yang keempat adalah tentang pencocokan pemimpin dan situasi ya. Menggabungkan ketiga dimensi kontingensi yang menghasilkan 8 kemungkinan situasi di mana para pemimpin dapat menemukan dirinya sendiri. Model Fiedler mengusulkan pencocokan skor elevisi individu dan 8 situasi ini untuk mencapai keefektifan seorang pemimpin secara maksimum. Dan yang kelima adalah situasi, yang kelima adalah evaluasi yang menguji keabsahan keseluruhan model. Fiedler menemukan bukti yang cukup besar untuk mendukung bagian-bagian substansial. Lalu yang keenam, teori kontingensi ya. Lainnya di sini adalah teori penelitian kontingensi yang paling baik. Masih terdapat 3 teori yang pantas disebut dalam hal ini, yaitu teori jalan tujuan ya, teori situasional, kepemimpinan, teori jalan tujuan, dan model partisipasi leader atau pemimpin. Lalu yang terakhir adalah teori pemimpin pertukaran anggota. Nah, kita lihat di gambar berikut adalah teori leader member exchange ya, yang mana teori di mana seorang pemimpin yang memiliki hubungan yang baik tentunya dengan kelompok kecil pengikutnya. Orang-orang ini akan masuk ke dalam kelompok-kelompok atau in-group, dan orang-orangnya biasanya dipercaya untuk mendapatkan perhatian khusus dari pemimpin dan umumnya mendapatkan hak istimewa. Selebihnya dari pengikut akan masuk ke dalam kelompok luar, out-group ya. Nah, dari gambar ini ya, pengikut yang masuk ke dalam kelompok dalam ikatan berkinerja memiliki tingkat pengunduran diri lebih rendah tentunya kan, dan apa implikasinya? Tentunya kelompok ini akan mendapatkan kepuasan kerja yang akan lebih tinggi
tentunya dari hasil gambar tersebut menunjukkan bahwa adanya teori pemimpin pertukaran anggota yang kita kenal dengan teori leader member exchange. Nah, untuk kepemimpinan karismatik ya, baik. Sebelum saya melanjutkan pembahasan berikutnya, barangkali ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan kepada teman-teman mahasiswa agar kegiatan perkuliahan ini ada interaksi, ya, ada diskusinya, ya, dua arah. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, saya izin bertanya Pak. Ya, silakan. Iya Pak, bagaimana sih Pak membuat kita percaya bahwa seorang pemimpin itu dapat dipercaya Pak? Oke, baik. Pertanyaannya sangat bagus ya. Dengan Raffi ya? Dengan siapa? Ya Pak, betul Pak, Raffi Pak. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Nah, untuk kita ketahui bahwa bagaimana membuat kita percaya bahwa seorang pemimpin itu dapat dipercaya oleh atasan, oleh rekan kerjanya maupun bawahannya. Nah, ada hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah perlunya integritas yang mengacu pada bagaimana seorang berlaku jujur dan berkejujuran. Dalam hal ini tingkah laku dan pola seorang pemimpin itu memberikan membangun kepercayaan dari bawahan, sehingga dalam hal ini semua apa yang dilakukan mengacu pada tingkah laku dan dari pola kehidupan dari seorang pemimpin tersebut secara jujur dan kejujuran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebajikan. Dalam hal ini orang yang dipercaya memiliki ketertarikan pada hati meski hal itu tidak sesuai dengan keinginan mereka. Nah, ini dalam hal ini ada upaya untuk membuat seseorang itu tertarik ya terhadap diri seorang pemimpin tersebut. Dan terakhir adalah seorang pemimpin itu harus mempunyai kemampuan mencakup pengetahuan dan keterampilan teknis dan interpersonal seseorang. Nah, hal ini yang dapat membuat para pengikut ataupun bawahan mempercayai bahwa seorang pemimpin tersebut patut untuk ditiru dan patut untuk dipatuhi. Demikian. Ya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Kita lanjut ya, sedikit lagi. Nah, terkait dengan leadership, itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya terkait dengan apa sih leadership ya. Ya, pemimpin karismatik dilahir atau dibuat, nah, itu kan semua terkait dengan pertanyaan ya. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang otentik ya, apa itu kepemimpinan yang otentik? Tentunya kita pernah mendengar ya, apa itu kepemimpinan etis? Banyak. Kepemimpinan pelayan, kepercayaan dan kepemimpinan yang tadi ditanyakan ya. Bagaimana kepercayaan dikembangkan? Tentunya kepercayaan itu dibangun adalah melalui sebuah proses ya, trust as a process ya. Dan ada apa sih konsekuensinya dan kepercayaan? Kepercayaan antar supervisor, kepercayaan terhadap karyawan yang memiliki keuntungan dari hasil beberapa penelitian ya, mendorong kepercayaan mengambil keputusan, kepercayaan memfasilitasi, membagi informasi, kepercayaan kelompok lebih efektif, dan kepercayaan meningkatkan produktivitas. Nah, ini adalah kepemimpinan, bagaimana model kepemimpinan ya. Oke.
tantangan sebagai dalam membangun kepemimpinan ya. Di sini kepemimpinan sebagai atribusi, sebagai pengganti dan penetralisir, kepemimpinan online ya, memilih pemimpin, pelatihan pemimpin inilah. Baik, untuk terakhir ya, sebelum kita menutup perkuliahan ini, saya persilahkan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk bertanya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik Pak, sebelumnya saya izin bertanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seperti yang sudah dibahas di modul 10, mata kuliah organisasi, yang dimana di sini kan kita membahas tentang kepemimpinan ya Pak. Pertanyaan saya, apa bisa seorang pemimpin itu ingin juga menjadi mentor Pak? Sebelumnya terima kasih Pak. Baik, terima kasih Agus Miftah ya atas pertanyaannya ya. Ini sudah mewakili semua pertanyaan ya terkait dengan pembahasan leadership ya. Tentunya pertanyaannya tentang apakah seorang pemimpin bisa ya menjadi seorang mentor ya. Ya, tentunya kita bertanya kepada diri kita juga bahwa tentunya kita ingin menjadi seorang pemimpin. Dan pemimpin itu tentunya bisa menjadi mentor ya. Ya, mentor dalam hal ini pemimpin yang merasa bahwa mereka memiliki sesuatu yang bisa dibagikan untuk generasi muda dan ingin memberikan warisan. Ya, leadership, jiwa leadershipnya, sehingga mentoring tersebut memberikan akses tanpa filter ke sikap karyawan, anak buah atau anak didik ya, dalam hal ini menjadi sumber sinyal peringatan ini yang sangat baik dalam mengidentifikasi masalah organisasi yang berpotensi. Ya, jadi jawabannya bisa ya. Mereka seorang pemimpin seharusnya selayaknya bisa menjadi mentor juga ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk perkuliahan kita pada hari ini cukup sekian dan tapi saya tidak lupa untuk mengingatkan bahwa mohon diperhatikan ya bahwa partisipasi saudara yang memberikan kontribusi nilai terhadap 50% terhadap nilai akhir dari perkuliahan ini. Kami mengimbau kepada saudara yang mengikuti program ini untuk selalu aktif dalam setiap diskusi pada sesi perkuliahan ya. Dan setiap mahasiswa harus berperan aktif dalam forum diskusi. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi saya selaku dosen pengampu mata kuliah dan tutor kalian. Saya berharap Anda semua turut aktif dalam pelaksanaan, mengikuti semua peraturan, mengerjakan tugas, memahami semua materi sebaik-baiknya, dan aktif dalam forum diskusi agar mendapatkan nilai maksimal. Semoga melalui pembelajaran siang ini, mahasiswa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, nilai yang maksimal. Semoga sukses dan semangat selalu ya. Semoga kita dapat berkumpul kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.